kitab suci diwahyukan oleh Roh Kudus. Sehingga di sini kita melihat roh yang asli ada roh bersaksi bagi kebenaran. Roh yang asli ada roh yang memuliakan Kristus. Ini kunci yang tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara, berkali-kali dari mimbar ini dan dari seminar teologi saya berkata kepada saudara, sekarang orang-orang paling banyak bicara tentang doktrin Roh Kudus justru adalah orang-orang yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Sehingga kalau engkau dengar dengan percaya dan tanpa ragu, oh dia bicara tentang Roh Kudus, ya ini Roh Kudus. Lalu engkau dalam satu generasi membentuk satu konsep yang salah tentang Roh Kudus, seluruh gereja akan hancur. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu gemeter, tidak ada. Dalam seluruh kitab suci, tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu bicara sesuatu yang tidak karu-karuan. Tidak ada satu kali dalam Alkitab orang dipenuhi Roh Kudus jatuh di atas tanah lalu berteriak-teriak dengan tutup mata, ketawa-ketawa, tidak habis-habis berjam-jam. Tidak ada itu. Itu semua bukan Alkitab. Dan itu semua bukan Kristen. Itu adalah gejala rohani yang entah dari mana, yang tidak ada pertanggungjawaban daripada kitab suci, yang tidak pernah dinubuatkan dan ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi ini sudah menjadi satu gejala seluruh generasi percaya. Nah, itu Roh Kudus. Satu kali seorang datang ke gereja saya di Surabaya. Semua orang diam-diam berdoa, dia berdoa. Dan hari itu biasanya saya tidak duduk di situ. Kebetulan saya duduk di pinggirnya dia. Jadi di telinga saya. Saya tidak bisa doa. Saya bilang sama Tuhan, sekarang berhenti saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Lalu saya lihat terus dia. Dia tutup mata. Ada iramanya. Kadang-kadang cepat, kadang pelan. Nah, akhirnya sudah amin semua. Saya mengatakan, kenapa kau berdoa seperti ini? Waktu itu saya penginjil di gereja. Dia bilang, oh lu udah ngerti ya? Ngerti apa? Kamu masih udah ngerti ya? Itu Roh Kudus. Roh cicit kali, bukan Roh Kudus. Kalau ada orang kepenuhan Roh Kudus, jatuh ke dalam begini. Saya lihat kok bukan Roh Kudus. Ini mirip ayam kalau mau mati. Kalau engkau potong ayam gitu, itu roh ayam. Atau ayam ada roh, saya tidak ngerti. Itu mana Roh Kudus? Bagaimana membuktikan Roh Kudus? Loh, ini Roh Kudus. Masa Anda belum mengerti Roh Kudus? Saya bilang, saya mengerti Roh Kudus. Tapi ini bukan Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Anda belum mengerti sampai sedalam ini. Sedalam ini? Dalam apa? Kalau terlalu dalam kelelep mati. Ini Roh Kudus dari mana? Dia bilang, saya dari gereja Yesus Sejati. Oh, gereja Yesus Sejati saya tahu. Gereja Yesus Sejati adalah didirikan oleh seorang di Cina, indigenous theology, yang namanya Barnabas Chang. Saudara mungkin tidak ada yang tahu. Dan di Jakarta cuma satu gereja yang namanya Yesus Sejati di Krekot. Saudara-saudara, di Samanhudi ada Yesus Kristus Sejati. Sekarang sudah sangat suram. Dan Barnabas Chang menggabungkan dua hal ke dalam satu denominasi baru yang dihasilkan oleh bumi Tionghoa, yaitu Adventisme ditambah dengan Pantekostaisme. Jadi mereka mengatakan hari Minggu tidak benar, berbakti kepada Tuhan hari Sabtu. Dan kedua, ada Roh Kudus, harus berteriak-teriak. Itu. Nah, ini dua gabung namanya Yesus Sejati. Dan berarti semua gereja lain tidak sejati. Gereja lain semua sudah rusak, sudah luntur, sudah tidak beres, sudah tidak setia. Yesus Sejati yang aslinya ini. Nah, saudara-saudara, di kota Xiamen, tempat kelahiran saya, tahun 40-an terjadi perpecahan gereja Yesus Sejati. Lalu menjadi dua golongan. Gereja Yesus Sejati yang asli tetap pakai nama gereja Yesus Sejati. Lalu yang pecah bikin gereja lagi, namanya gereja Yesus Sejati yang sejati. Tahun 48, 1 tahun sebelum saya tinggalkan kota Xiamen, yang gereja Yesus Sejati yang sejati pecah lagi. Lalu mereka bikin gereja Yesus Sejati yang betul-betul sejati. Nah, saudara-saudara. Nah, ini perpecahan 3 kali. Maka dalam bahasa Tionghoa, Zhen Yesu Jiaohui. Yang kedua, Zhen Yesu Jiaohui. Ketiga, Zhen de Yesu Jiaohui.
Saudara jadi ngerti, kok iya sekarang kok hebat ya. Saudara-saudara. Lalu saya bingung. Sekarang di Surabaya ada seorang dari gereja Yesus Sejati yang datang. Dia bikin satu publikasi. Semua sudah habis doa. Noleh ke belakang. Lalu saya bilang sama dia. Dia bilang, saya ada Roh Kudus. Anda masih belum mengerti ya? Saya bilang, bukan saya tidak mengerti. Kamu yang ngerti salah. Ini Roh Kudus kok bisa salah? Kok bisa betul? Karena sudah berapa tahun saya doa gini Roh Kudus kok. Jadi sekarang dia pakai apa? Historical experience untuk menjadi backing. Karena apa? Di gereja kita banyak pakai mayoritas untuk menjadi backing. Pakai tradisi untuk menjadi backing. Pakai teori-teori yang self-sufficient yang tidak teruji untuk menjadi backing. Di dalam gereja kami, ini namanya Roh Kudus. Di dalam tradisi kami, ini namanya Roh Kudus. Di dalam pengalaman saya, ini namanya Roh Kudus. Masa Anda belum tahu? Tolong ke gereja saya. Engkau akan belajar tentang Roh Kudus. Saya bilang, saya belajar Roh Kudus melalui Tuhan dan firman-Nya. Yang lain nyala. Saudara-saudara. Akhirnya saya mengusir dia keluar. Karena dia datang untuk berusaha mempengaruhi orang lain dengan doktrin yang didirikan oleh Barnabas Chan yang bukan berdasar dari Alkitab. Saudara-saudara, di dalam filsafat ada satu macam pelajaran namanya aksiologi. Dan di dalam aksiologi ada satu poin mengenai otoritas. Di dalam otoritas ditanya sumber yang mendukung otoritamu itu apa. Nah, kalau engkau tanya orang Protestan sama tanya orang Katolik, lain. Katolik mengatakan Paus berkata. Orang Kristen mengatakan kitab suci berkata. Orang karismatik mengatakan pengalaman saya berkata. What is the basis? What is the foundation of your authority? Otoritimu itu apa? Karena yang ngomong itu Paus kok. Setelah mengatakan kok. Karena ada Paus berhenti berdebat. Berhenti. Karena itu adalah otoritas tertinggi. Alkitab otoritas. Tradisi otoritas. Sejarah otoritas. Dan subjektivitas otoritas. Atau itu mayoritas otoritas. Itu terserah. Tetapi tidak semuanya benar. Saudara-saudara sekalian. Di Tiongkok selama 60 tahun komunis mempengaruhi begitu banyak orang. Kalimat yang paling penting menjadi dukungan otoritas adalah Zhan Wu Bu Sheng de Mao Zedong Siyang Wan Shui. Mau tahu artinya? Long life, the uncompetible and always conquering power of the Mao Zedong thought. Jadi pikiran Mao Zedong ada pikiran yang tertinggi dan pikiran yang tidak pernah di dalam peperangan bisa kalahkan oleh siapapun. Itu yang long life. Saudara-saudara, saya kira kalimat itu sudah menghilang. Dulu dicantum di susunan paling tinggi daripada Shanghai Bank. Waktu itu Shanghai Bank ada bangunan paling tinggi Hong Kong Shanghai Bank di Hong Kong. Lebih tinggi daripada Bank of China. Karena apa? Karena mereka sekali kalau Hong Kong Shanghai Bank 16 susun, dia bikin 22 susun. Selalu lebih tinggi untuk membuktikan Chinese lebih penting daripada yang luar. Di atas tulis itu, kalau engkau dari Kowloon naik kapal ke Hong Kong, lihat itu. Sekarang sudah diturunkan. Mao Zedong sudah mati tahun ini persis 30 tahun. Banyak yang diturunkan. Tetapi minggu lalu di Beijing, saya masih lihat dua kalimat itu yang penting mengenai Mao Zedong tetap dicantumkan di pintu masuknya pemerintahan yang tertinggi dari Politburo Komunis Beijing di Zhongnanhai. Zhan Wu Bu Sheng dan Mao Zedong Siyang Wan Shui. Apa otoritas? Otoritasnya otak seorang yang namanya Mao Zedong. Apakah otak daripada Mao Zedong boleh menjadi kebenaran yang menguasai seluruh umat manusia 1/5 daripada penduduk seluruh dunia? Orang Tionghoa. Bagi saya, no. Kembali kepada firman. Saudara-saudara, Roh Kudus mengatakan, jangan percaya segala roh. Roh Kudus mengatakan, tak boleh engkau percaya segala roh. Dan engkau harus uji roh itu dari Allah atau tidak. Dengan demikian, sesuatu perintah ini memberikan kelonggaran kita meragukan Roh Kudus tidak apa. Tapi saudara-saudara, banyak orang ada tabunya. Kalau saya meragukan Roh Kudus, saya menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, saya tidak bisa diselamatkan. Karena dosa semua bisa diampuni. Hanya penghujatan terhadap Roh Kudus tak mungkin diampuni.
Itu sebab saya tidak boleh ragu. Percaya saja, percaya saja. Orang bagi inilah kudus. Inilah kudus. Ikut. Saudara-saudara, sikap seperti begini akan merusak kekristenan. Hanya karena tidak berani meragukan roh itu dari Allah atau tidak. Kalau itu ada roh dari Allah, dan engkau meragukan, engkau kurang ajar. Engkau berlawan Tuhan. Engkau kurang beriman. Engkau berdosa besar. Begitu? Tidak. Justru ayat ini adalah satu-satunya ayat di seluruh kitab suci yang memerintahkan gereja tidak boleh percaya semua roh. Kalau tidak boleh percaya semua roh berarti boleh uji segala roh. Menguji segala roh termasuk Roh Kudus. Iya.